Xi Jinping telah mengukuhkan posisinya sebagai orang nomor satu di Cina. Saat ini, Xi merupakan pengusaha paling kuat di Cina sejak Mao Zedong. Ia bahkan telah menunjukkan dirinya kezam dalam berambisi, tidak toleran terhadap perbedaan pendapat dan mengontrol hampir setiap aspek kehidupan di Cina modern. Sosok Xi telah berubah dari yang awalnya dikenal sebagai suami penyanyi selebriti menjadi seorang dengan karisma dan bakat berpolitik yang menciptakan kultus kepribadian tak kasat mata sejak zaman Mao. Alfred L. Chan, penulis buku tentang kehidupan Xi, menyebut Presiden Cina itu tidak berjuang demi kekuasaan. Penulis lain, Adrian Geiges, mengatakan Xi tidak termotivasi oleh keinginan untuk memperkaya diri sendiri, meskipun penyelidikan media internasional mengungkapkan kekayaan keluarganya yang fantastis. Xi tumbuh sebagai pangeran anggota elit partai. Ayahnya Ki Jong-gyun merupakan seorang pahlawan revolusioner yang berubah menjadi wakil perdana menteri. Namun ketika Ki Jong-hyun dibersihkan oleh Mao dan menjadi sasaran selama revolusi kebudayaan, Xi Jinping dan keluarganya disebut mengalami trauma. Statusnya lenyap dalam semalam dan keluarganya terpecah. Salah satu saudara tirinya dilaporkan bunuh diri karena penganiayaan. Xi mengatakan dia dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Ini sebuah pengalaman yang menurut ilmuwan politik David Sambok berkontribusi pada rasa keterpisahan emosional dan psikologis dan otonominya sejak usia sangat muda. Pada usia 15 tahun, Xi diperintahkan ke pedesaan di Cina Tengah di mana dia menghabiskan waktu bertahun-tahun mengangkut biji-bijian dan tidur di rumah-rumah gua. Namun penulis biografi Chan mengatakan pengalaman masa muda Xi telah memberinya ketangguhan. Xi mengatakan awalnya dirinya bahkan tidak dinilai setinggi wanita saat pertama kali tiba di perdesaan tersebut. Permohonannya untuk menjadi anggota Partai Komunis Cina atau PKC bahkan ditolak berkali-kali karena stigma keluarga sebelum akhirnya diterima. Dimulai sebagai bos partai desa pada 1974, Xi naik ke jabatan gubernur provinsi pesisir Fujian pada 1999. Selanjutnya dia menjadi ketua partai provinsi Zhejiang pada 2002 dan akhirnya Shanghai pada 2007. Ayah Xi direhabilitasi pada akhir 1970-an setelah kematian Mao yang sekaligus secara besar-besaran meningkatkan status putranya. Menyusul perceraian dari istri pertamanya, Xi yang popularitasnya terus menanjak menikah dengan superstar sopran Peng Liyun pada 1987. Meski begitu, potensinya tidak terlihat oleh semua orang seperti yang diungkapkan oleh tuan rumahnya dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada 1985. Seiya, mantan kader PKC berpangkat tinggi yang sekarang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, percaya Xi menderita rasa rendah diri, mengetahui bahwa dia berpendidikan rendah dibandingkan dengan pemimpin puncak PKC lainnya. Meski begitu, Xi selalu menganggap dirinya sebagai pewaris revolusi. Pada 2007, ia diangkat ke Komite Tetap Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi partai.
Ketika dia menggantikan Hu Jintao 5 tahun kemudian, hanya ada sedikit catatan administratif Qi di masa lalu yang menggambarkan tindakannya setelah dilantik sebagai pemimpin. Dia telah menindak gerakan masyarakat sipil, media independen, dan kebebasan akademik, mengawasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Barat Laut, dan mempromosikan kebijakan luar negeri yang jauh lebih agresif daripada pendahulunya. Xi telah memanfaatkan narasi tentang Cina yang sedang berkuasa dengan efek yang besar, menggunakan nasionalisme sebagai alat untuk dirinya sendiri dan legitimasi partai di antara penduduk. Tetapi ada juga bukti yang dia khawatirkan bahwa penguasaan kekuasaan ini akan menurun.